Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi a'ada lil muttaqin bi anna lahumul jannah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala washkuruhu ala jami'i ni'amih. Washhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatu tunji qailuha min ahwali yaumil qiyamah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibul mab'utsu ila sairil ummah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimaini wa mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Wasallim tasliman katsira. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada saat ini adalah bertema Allah Subhanahu wa taala adalah penolong kita. Marilah kita terus berusaha untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Hadirin rahimakumullah, sungguh kita tak perlu khawatir terhadap segala hal yang menimpa kita, seburuk apapun hal tersebut, karena kita punya penolong yang maha luar biasa, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta. Hadirin rahimakumullah, Allah pasti akan menolong penuh apapun kepentingan kita. Tak perlu lagi meminta perlindungan kepada orang lain, kepada orang kaya, orang yang berkuasa atau orang yang kuat. Semua itu hanya punya kekuatan semu dan terbatas. Meminta perlindungan pada mereka hanya akan berujung kecewa. Selain kekuatan dan kekuasaan mereka terbatas, kadangkala ada kepentingan yang ingin mereka manfaatkan dari apa yang mereka berikan untuk kita. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala kekuasaannya tak terbatas dan semua perlindungan itu gratis tanpa embel-embel apapun. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah penolong yang terbaik untuk kita. Bukan hanya kepentingan dunia semata seperti pangkat jabatan, uang dan sebagainya, tapi juga yang lebih penting, masalah akhirat. Apa yang kita ingin dan kita minta akan Allah kabulkan dengan mudah. Hadirin rahimakumullah. Lalu syarat apa agar kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah, surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian syarat agar kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu pertama, menjadikan Allah sebagai satu-satunya tempat bergantung, satu-satunya Tuhan. Inilah syarat utama berlakunya jaminan Allah.
Dari sinilah semuanya bermula. Seorang dengan kemampuan minim, uang yang sedikit, atau tak punya kuasa apa-apa, jika Tuhannya adalah Allah dan dia mengandalkan Allah, maka semuanya akan menjadi besar. Kekuatannya berlipat ganda karena ia dijamin dan ditolong oleh Allah yang maha segalanya. Masalah seberat apapun tetap akan dihadapi dengan tenang karena merasa memiliki pelindung, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dengan penuh keyakinan memohon pertolongan kepada Allah, maka nasib yang sudah berada di ujung tanduk sekalipun akhirnya bisa tuntas dengan sangat mengesankan. Allah maha menolong dan memberi solusi. Hadirin rahimakumullah. Kemudian syarat yang kedua agar kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bersikap istiqomah. Setelah mengakui dan menganggap Allah sebagai Tuhan, selanjutnya adalah meyakini bahwa Allah segala-galanya buat kita. Artinya, dalam kondisi apapun, Tuhan kita tetap Allah. Mau punya duit ataupun tidak, andalannya tetap Allah, bukan uang. Mau menjabat atau tidak, Allah tetaplah yang berkuasa, bukan jabatannya. Mau kuat atau lemah, tetaplah Allah tempat bersandar, bukan mengandalkan kekuatan sendiri atau kelompoknya. Hadirin rahimakumullah, istiqomah, keyakinannya kepada Allah dan juga istiqomah dalam beribadah dan mengabdi kepadanya. Istiqomah yaitu antara lain dengan selalu melakukan sholat awal waktu, sholat tahajud dan duha, membaca Al-Quran, puasa sunnah, sedekah, dan membantu orang-orang yang sedang dalam kesulitan dan perlu pertolongan kita. Semuanya berlandaskan pada keyakinan dan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah menganggap Allah Tuhan kita dan meyakini serta mengandalkannya dalam kondisi apapun, maka segala kesulitan dan masalah kita akan dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Allah akan menurunkan malaikat untuk menyelesaikan masalah kita. Tentara-tentara Allah itu akan diterjunkan untuk memberikan pertolongan seperti yang mungkin pernah kita alami. Betapa banyak kejadian dalam kehidupan sehari-hari saat dalam kondisi mendesak. Misalnya, tiba-tiba ada yang menolong. Mungkin ia menjelma seperti manusia biasa, baik yang dikenal atau tidak. Bisa jadi itulah tentara yang diturunkan Allah untuk menolong kita. Hadirin rahimakumullah, demikianlah kajian kita pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.